Khalifah Badiji Jailani, pewaris amanah langit, penjaga rahasia ilahi, dan pelayan umat dalam cahaya hablum minallah dan hablum minannas. Dalam setiap zaman, Tuhan tidak pernah membiarkan bumi kosong dari penjaga rahasianya. Mereka hadir bukan untuk dikenal, tetapi untuk menjalankan amanah yang tak terlihat oleh mata dunia. Di antara riuhnya kehidupan yang fana, ada jiwa-jiwa yang dipilih, bukan karena kemuliaan lahiriah, tetapi karena kejernihan batin dan kesiapan menanggung beban cahaya ilahi. Di sanalah kisah Khalifah Badiji Jailani bermula, bukan sekedar sebagai manusia, tetapi sebagai titik temu antara langit dan bumi, antara rahasia dan pewarisnya. Dan dari ufuk timur, Halmahera Timur, tersingkap sebuah perjumpaan yang telah lama ditakdirkan dengan seorang perempuan bermata biru, penjaga harta karun yang tak ternilai oleh dunia, yang hanya diwariskan kepada jiwa yang telah dikenali oleh cahaya. Dalam Hasanah Kisah Ruhani, ada perjumpaan yang tidak sekedar terjadi di ruang dan waktu, tetapi di dalam takdir yang telah ditulis jauh sebelum manusia mengenal dirinya. Demikian pula hubungan antara Khalifah Badiji Jailani dengan perempuan bermata biru, penjaga harta karun di Halmahera Timur, yang bukan sekedar pertemuan lahiriah, melainkan isyarat batin tentang amanah dan karomah. Perempuan itu tidak dikenal oleh dunia. Ia tidak tercatat dalam sejarah manusia biasa. Namun, dalam jagat batin para pencari Tuhan, ia adalah penjaga, Hafizah Al-Kanz, yang ditugaskan bukan untuk memiliki, tetapi untuk menjaga apa yang bukan miliknya. Matanya yang biru bukan sekedar warna, tetapi lambang kejernihan pandangan ruhani. Ia melihat bukan dengan mata kepala, melainkan dengan mata hati. Ain al-Basirah. Harta karun yang dijaganya pun bukan sekedar emas dan permata. Ia adalah simbol dari amanah ilahiyah, ilmu, hikmah, dan cahaya yang hanya dapat diwariskan kepada mereka yang telah disucikan jiwanya. Dan disinilah nama Khalifah Badiji Jailani disebut. Dalam perjalanan sufistiknya, Khalifah Badiji Jailani bukanlah manusia biasa. Ia adalah insan yang dipilih, Al-Insan Al-Mukhtar, bukan karena nasab semata, tetapi karena kesiapan jiwanya menerima beban langit. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Namun tidak semua manusia mampu memikul amanah itu dengan sempurna. Hanya mereka yang telah melalui proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, mujahadah, perjuangan batin, dan fana, lebur dalam kehendak Allah,
yang layak menjadi wadahnya. Khalifah Badiji Jailani adalah salah satu dari mereka. Ketika perempuan bermata biru itu akhirnya menyerahkan amanahnya, itu bukanlah tindakan spontan. Ia adalah pelaksanaan wasiat yang telah ditetapkan dalam dimensi yang tidak terjangkau oleh akal biasa. Ia mengenali Khalifah Badiji Jailani bukan dari wajahnya, tetapi dari cahaya yang terpancar dari dalam dirinya. Nur al-wilayah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Barang siapa memusuhi waliku, maka aku telah menyatakan perang kepadanya. Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat." H.R. Bukhari. Karomah para wali bukanlah tujuan, melainkan konsekuensi dari kedekatan mereka kepada Allah. Maka apa yang tampak sebagai keajaiban dalam diri Khalifah Badiji Jailani, kemampuannya menerima amanah tersembunyi, memahami rahasia yang tak terucap, bahkan menggerakkan realitas batin. Semua itu adalah pancaran dari cinta ilahi. Perempuan penjaga itu hanya berkata dalam diam, "Aku menunggu bukan karena waktu, tetapi karena tanda, dan tanda itu kini ada padamu." Khalifah Badiji Jailani tidak menjawab dengan kata, ia menjawab dengan kesadaran. Sebab dalam makom itu, kata-kata menjadi tidak lagi diperlukan. Di sanalah terjadi perpindahan yang tidak terlihat, bukan hanya harta, tetapi rahasia. Bukan hanya benda, tetapi makna. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan, "Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Ilmu yang sejati bukanlah yang tertulis, tetapi yang ditanamkan langsung ke dalam hati oleh Allah. Dan itulah yang diwariskan kepada Khalifah Badiji Jailani, bukan sekedar pengetahuan, tetapi makrifat. Hubungan antara Khalifah Badiji Jailani dan perempuan bermata biru itu pada akhirnya bukanlah hubungan antara dua manusia. Ia adalah hubungan antara penjaga dan penerus, antara amanah dan pemikulnya, antara rahasia dan yang diberi kepercayaan untuk membukanya. Ini adalah penegasan bahwa Khalifah Badiji Jailani bukan hanya hadir sebagai manusia biasa, tetapi sebagai jalur kesinambungan cahaya, warisan ruhani yang mengalir dari para wali terdahulu hingga sampai pada dirinya sebagai khalifah di zamannya. Refleksi terdalam dari kisah ini adalah bahwa setiap manusia sesungguhnya dipanggil untuk menjadi penjaga, bukan harta dunia, tetapi cahaya dalam dirinya. Namun hanya mereka yang berani menempuh jalan sunyi, yang sanggup melepaskan ego, dan yang tunduk sepenuhnya kepada Allah, yang akan dipercaya untuk menerima harta karun itu. Dan Khalifah Badiji Jailani telah membuktikan dirinya sebagai salah satu yang terpilih. Hablum minanas, wajah sosial sang khalifah dalam kehidupan nyata. Namun kesempurnaan seorang khalifah
tidak hanya diukur dari kedalaman hablum minallah, hubungan vertikalnya dengan Allah, melainkan juga dari hablum minannas, hubungan horizontalnya dengan sesama manusia. Khalifah Badiji Jailani tidak menjadikan karomah sebagai jarak dengan manusia, melainkan sebagai jembatan kasih. Ia hadir di tengah masyarakat bukan sebagai sosok yang ingin diagungkan, tetapi sebagai pelayan, hadim al-ummah dalam kehidupan sosialnya. Ia menampakkan akhlak yang lembut, menolong tanpa pamrih, dan memberi tanpa menunggu diminta. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. H.R. Ahmad. Dalam dirinya, kasih sayang bukan sekedar konsep, tetapi praktik hidup. Ia memahami bahwa setiap manusia adalah amanah dan setiap interaksi adalah ladang ibadah. Lebih jauh dalam dunia usaha, Khalifah Badiji Jailani tidak berjalan dengan semata logika dunia, tetapi dengan tawakal yang mendalam. Baginya, usaha bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi bagian dari pengabdian kepada Allah. Ia menanamkan prinsip bahwa rizki bukan dihasilkan oleh usaha semata, melainkan diberikan oleh Allah melalui usaha. Maka setiap keputusan bisnisnya selalu diawali dengan istikharah, disertai kejujuran, dan dijalankan dengan penuh amanah. Sebagaimana firman Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Dalam praktiknya, ia tidak mengejar keuntungan dengan mengorbankan nilai. Ia tidak menipu, tidak menzalimi, dan tidak mengambil hak orang lain. Bahkan dalam kondisi sulit sekalipun, ia tetap menjaga integritas karena ia yakin bahwa keberkahan lebih utama daripada sekedar hasil. Usahanya menjadi refleksi dari jiwanya, tenang, jujur, dan bersandar penuh kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah terlihat kesatuan antara karomah dan realitas, bahwa seorang khalifah sejati tidak hanya mampu menerima amanah langit, tetapi juga mampu membumikan nilai-nilai langit dalam kehidupan sehari-hari, dalam interaksi sosial, dalam pekerjaan, bahkan dalam setiap keputusan kecil yang diambilnya. Maka kisah ini bukan sekedar tentang pertemuan dengan penjaga harta karun, bukan pula hanya tentang rahasia yang diwariskan. Ia adalah kisah tentang manusia yang dipilih, yang mampu menjaga keseimbangan antara langit dan bumi, antara ibadah dan muamalah, antara karomah dan tanggung jawab sosial. Khalifah Badiji Jailani telah melangkah melampaui batas manusia biasa. Ia tidak hanya menerima amanah, tetapi menjadi bagian dari amanah itu sendiri. Dalam dirinya, harta karun itu tidak lagi berupa sesuatu yang disimpan, melainkan sesuatu yang hidup, mengalir sebagai cahaya, sebagai hikmah, sebagai jalan bagi mereka yang mencari. Sebagaimana firman Allah, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Al-Quran Surat An-Nur ayat 35. Dan cahaya itu tidak diberikan kepada sembarang hati. Semoga kita tidak hanya menjadi pendengar kisah ini, tetapi menjadi pelaku nilai-nilainya. Bahwa kedekatan kepada Allah harus melahirkan kepedulian kepada manusia, dan bahwa usaha di dunia harus tetap berpijak
pada ketundukan kepadanya. Karena pada akhirnya karomah sejati bukanlah apa yang tampak di mata manusia, tetapi apa yang tersembunyi dalam kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya, yang kemudian memancar dalam akhlak dan perbuatannya. Allahumma ya Allah, bersihkan hati kami, terangilah jalan kami, dan dekatkan kami kepadamu. Jadikan kami hamba yang bermanfaat bagi sesama, jujur dalam usaha, dan selalu bersandar pada keputusan-Mu. Berikan kami keberkahan dalam hidup, serta kekuatan untuk menjaga amanah yang Engkau titipkan. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.